Oke, Assalamualaikum, welcome back to channel Transformasi SSE. Jadi ini adalah video seri ke-6 dari materi CSMS. Jadi di video kali ini kita akan berdiskusi terkait tahapan CSMS yang kelima, yaitu working progress. Di video kali ini kita akan diskusikan apa itu tahapan working progress atau WIP, lalu siapa saja personel yang terlibat, dan bagaimana kita akan menerapkan working progress tersebut. Nah, kita mulai dari apa itu tahap working progress. Jadi tahap working progress ini intinya adalah tahap dalam CSMS untuk memastikan konsistensi pelaksanaan aspek K3L saat pelaksanaan pekerjaan sedang dilakukan gitu ya. Jadi working progress ini dilakukan ketika pekerjaan sedang berlangsung gitu ya. Working progress ini bisa kita sebut juga dengan inspeksi langsung ke lapangan gitu ya. Kita mendatangi kontraktor langsung untuk kita lakukan penilaian saat proses pekerjaannya gitu ya. Nah, siapa saja personil yang terlibat di video sebelumnya di tahapan pre-job activity kita sudah sampaikan. Jadi personil yang terlibat di dalam tahapan pre-job activity, working progress, dan final evaluation itu sama. Jadi yang terlibat ada 4. Yang pertama adalah direksi pekerjaan, lalu pengawas pekerjaan, yang ketiga adalah pengawas K3L, dan yang keempat adalah bagian K3L atau biro K3L. Selanjutnya, jika kita melihat rasi aspek atau tabel rasi ini di tahapan working progress ini cukup singkat ya, ada 4 tahapan. Jadi di tahapan working progress ini tahapan yang bisa dilakukan SWA ya, atau stop work authority. Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak aman atau menimbulkan potensi bahaya untuk terjadi kecelakaan, itu seorang pengawas itu bisa melakukan untuk mempunyai wewenang untuk menghentikan pekerjaan dengan stop work authority gitu ya. Jadi di sini di dalam tahapannya ini yang responsibel di sini adalah pengawas K3 dan bagian K3L gitu ya. Kita lanjut ke metode pelaksanaan working progress. Jadi working progress sudah ada formulirnya juga di setiap tahapan CSMS, sudah distandarkan formulir-formulir dan kriteria-kriteria pertanyaannya gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di dalam formulir working progress ini yang akan diisi, akan dilakukan checklist gitu ya. Apakah statusnya memenuhi, tidak memenuhi, atau kriteria tersebut tidak relevan dengan pekerjaan. Nah, di situ ada interpretasinya, dan untuk detail pembahasan formulir working progress, insya Allah saya akan buatkan satu video khusus ya untuk membahas detail dari formulir working progress tersebut. Ya. Kita akan lanjut di sesi pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apakah semua kontraktor PLN termasuk yang pekerjaan risiko rendah wajib dilakukan working progress? Jawabannya tidak ya. Menurut SPLN atau standar PLN CSMS ini, untuk pekerjaan risiko rendah tidak wajib dilakukan working progress ya. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa kali WIP dilakukan dan bagaimana penentuan skor working progress? Oke. Jadi working progress ini bisa dilakukan beberapa kali ya. Ini bergantung kepada berapa lama kontrak yang dilakukan. Tentu saja ada kontrak yang mungkin secara durasi hanya 1 bulan, dan mungkin ada kontrak yang mungkin secara durasi sampai bertahun-tahun, mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Nah, tentu saja frekuensi pelaksanaan WIP-nya akan berbeda. Itu ditentukan ketika tahap kick-off meeting. Jadi ketika di dalam kick-off meeting dan ditentukan KPI K3L kepada kontraktor, itu berapa kali WIP dilakukan, itu dituangkan di dalam target KPI K3L kontraktor. Ya. Jadi di situ ditentukan. Lalu bagaimana penentuan skor working progress? Jadi
Untuk skor working progress tentu saja mengacu kepada formulir yang ada. Untuk videonya, detailnya dari formulir tersebut kita akan insya Allah akan tulis di kolom deskripsi ya, untuk detail bagaimana penilaiannya. Yang jelas untuk skor menggunakan range 0 sampai 100 gitu ya. Untuk skor dari tahap, baik itu di tahap PCA, working progress maupun KPI, dan termasuk di final evaluation juga menggunakan skala 0 sampai 100. Oke, mungkin demikian video kita kali ini di tahap working progress. Insya Allah kita akan lanjutkan di tahap yang selanjutnya. Jika merasa video ini bermanfaat, boleh klik like dan subscribe. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.